Pas sekitar pertengahan 2023 kayaknya deh Pak. Itu untuk Rambon saja, indukan tembus 500 ekor. Kerugian terbesar saya itu di kandang kami mencapai 100 juta lebih. 100 juta Lebih. rupiah lebih? Lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi di channel Bang Rinto. Kali ini saya berada di wilayah Kecamatan Loano, Kabupaten Projo, mengunjungi salah satu peternak yang ada di sini. Ini merupakan salah satu peternak senior yang ada di wilayah Kabupaten Projo. Kita kenalkan narasumber kita kali ini adalah Mas Aan. Sehat Mas Aan? Alhamdulillah. Ini desanya sehat. mana? Namanya apa ya? Nama kandang. Nama desa? Oh, nama desa ini Dusun Sembuh, Desa Kebon Gunung, Kecamatan Loano. RT RW? RT 2 RW 4. Oh ya. Kalau nggak salah. Kalau nggak salah ini. Pendatang baru. Oh, pendatang baru. Ya, perlu saya sampaikan teman-teman, ini Mas Aan namanya ya, Mas Aan. Facebooknya namanya Mas Soponyono. Masih aktif ya itu Facebooknya? Masih ya, Soponyono. Mas Aan, panggilannya Mas Aan. Kali ini saya beruntung bisa diskusi dengan Mas Aan. Saya ingin menggali lebih jauh terkait dengan cara budidaya ternak entok sekaligus pengalamannya Mas Aan menjalani usaha ternak entok yang sudah dijalani cukup lama. Sejak berapa sih Mas mulai ternak entok ini? Kalau mulai aktif sebenarnya sejak dari kecil, cuman mulai menekuni itu sejak 2018 awal Rambon. Awal Rambon. Awal Rambon 2018. Waktu itu pelihara berapa ekor itu? Pada saat itu saya beli di Indramayu ya awalnya cuma 5 ekor. Dari 5 ekor itu mati semua, saya beli lagi. Langsung 10 ekor. Nah, sejak mulai itu berkembang. Jadinya ya kandang entok lari gunung itu. Ya. Kandang entok lari gunung. Lokasinya di mana itu Mas? Lokasi kandang di Desa Girigondo, Duku Kalimeneng, Kecamatan Pituruh. Ya. Masih satu kabupaten. Oke, ini perlu saya sampaikan kepada teman-teman. Ini merupakan kakaknya Mas Yusuf, ya, kakaknya Mas Yusuf yang ada di Girigondo yang sempat saya liput beberapa tahun yang lalu. Sudah lama sekali saya nggak ke sana. Nah, ini Mas Aan ini salah satu pionir peternakan entok yang ada di wilayah Kabupaten Projo. Dulu bisa diceritakan Mas, boomingnya entok di Projo itu kira-kira tahun berapa sih Mas? Awal sejak tahun 2017-an, 2018 itu yang masih booming lokal. Lokal ya banyak yang nyebut siem. Banyak siem lokal. Apa ya, kalau untuk wilayah Kebumen bagian timur itu banyak yang nyebut gumarang. Apa? Gumarang. Gumarang. Gumarangan gitu katanya. Jenisnya Ya, seperti apa itu? Jenisnya seperti Rambon. Cuman pada saat itu warnanya masih banyak yang dasi, belum seperti Rambon-Rambon yang dari daerah Indramayunan. Daerah sana itu kan dulu warnanya bagus-bagus, full tanpa dasi lah, itu bagus-bagus lah. Akhirnya biasa perkembangan grup Facebook dan lain-lain banyak yang ngambil dari sana, termasuk saya sendiri. Ngambil dari Indramayu. Warnanya silver, kelabu, sama bronze. Lah setelah kemungkinan ya sekitar 1 tahunan kemudian muncul lagi persilangan baru batik. Setelah batik ada lagi yang orang nyebutnya milenial yang batik bermotif itu. Ya berkembang sih, perkembangan mungkin persilangan Pak. Persilangan orang-orang yang kreatif nyilang sabar itu jadinya warna tambah bagus gitu. makin banyak variasi warnanya ya? Makin banyak, bahkan sampai saat ini pun ya masih banyak yang suka itu. Kemudian berkaitan dengan usaha ternak entok ini, jenengan sudah berapa kali ganti materi ini? Kalau untuk ganti materi, ganti belum. jenis maksud saya? Kalau ganti materi belum sih Pak, cuman nambah materi. Akhirnya awal tahun 2021 saya beli yang jenis orang-orang nyebutnya metalik. Sebenarnya sama dengan yang jenis milenial, cuman kalau metalik itu identik ke dragon, ujung paruh hitam, kaki trotol hitam, bahkan ada yang full hitam, tapi motifnya pekat sama ya? Bagus seperti milenial, cuman lebih pekat. Seperti milenial tapi lebih pekat ya, Pekat. itu metalik ya.
Itu dulu fantastis sekali ya untuk metalik harganya ya? Ya. Dulu sampai berapa itu? Usia sekitarnya 40-an hari itu di atas 2 juta. 40 hari di atas 2 juta? Saya itu ya saya beli sendiri. Berapa pasang dulu jenengan? Satu ekor. Satu ekor? Satu ekor. Yaitu awal mula saya beli entok mahal. Ya kalau Rambon mungkin kategori udah mahal lah Pak. Pada saat itu udah per ekor itu 1 juta. Rambon? Rambon silver ya? Silver. Silver kelabu 1 itu. juta, 1.500.000. Per ekor? Per ekor. Luar biasa. Untuk saat ini ya stabil lah. Kalau saat ini ya nggak segitu nggak segitu. Turun Nggak drastis. sampai turun. Turun banyak. Ya ini kan entok itu kan mudah dibudidayakan ya. Apakah itu yang menjadi faktor turunnya harga Rambon contohnya? Atau ada faktor lain sebetulnya Mas? Faktor mudah dibudidayakan itu juga pengaruh di turunnya harga. Di sisi lain, kategori entok jenis hias atau untuk penghobi itu biasanya kalau ada yang model baru, jenis baru, penghobi itu ya cari yang baru, cari materi yang baru gitu. Oh gitu ya. Jadi untuk materi yang lama setelah berkembang itu tetap nanti dijual ya mungkin lah murah, sedikit murah dari harga dulu pas beli gitu. Wajar sih Pak. Itu ya. Wajar. Jadi ya, para penghobi ganti selera ya, ganti model lah katakanlah, sesuatu yang baru. Nah, sebetulnya kalau saat ini dengan katakanlah mungkin banyak entok jumbo ya. Ini entok jumbo itu marak di Projo itu sejak kapan sebetulnya Mas? Boomingnya entok jumbo ini? Kalau adanya jumbo itu udah lama Pak. Sudah tahun 2021 itu udah banyak yang pelihara sebenarnya. Sejak 2021? Sudah banyak. Teman-teman senior banyak yang sudah pelihara. Cuman dulu nyari entok jumbo yang panjang jantan 90 cm saja susah. 90 cm susah? Susah. Hanya 1-2 orang yang punya. Lah, lambat laun persilangan entah itu saya nggak begitu paham lah, intinya tambah breeding tambah bagus, kualitas barang tambah bagus. Yang jumbo lama itu digeser sama jumbo yang upgradean baru, misalnya merek yang pakai label tronton dan lain-lain itulah. Itu kan sudah breedingan persilangan baru dengan postur yang lebih besar, gagah, tinggi, panjang dibanding jumbo yang lama. Kalau jumbo yang lama ya hampir seperti Rambon. Jadi dulu jumbo 90 cm jarang ya? Jarang. Nah sekarang ini ada tren baru jumbo 1 meteran. Songko tekan 2 meter ini. Gimana itu Mas? Saya tuh masih bingung apa ya? Apa yang kemudian persilangan seperti apa yang dilakukan sehingga ukuran entok jumbo itu bisa 1 meter lebih itu? Kalau untuk itu genetik Pak. Cuman yang menyilangkan awal itu siapa dan siapa, saya juga kurang begitu benar-benar paham. Saya soalnya ya ikut pelihara, ya mengambil dari peternak yang punya nama lah pasti. Dengan kualitas barang yang bisa dipercaya, bahkan namanya sudah menyeluruh ke Indonesia itu sudah pada kenal. Ya tentunya itu milih materi yang bagus buat ngikutin breeding untuk mencapai panjang 1 meter, panjang betina minimal ya 80 cm, 80 up, 1 meter up. Bahkan untuk saat ini 1 meter itu di kalangan peternak-peternak para breeding senior itu udah dianggap pendek. Dianggap pendek? Dianggap pendek. 1 meteran dianggap pendek? Sama orang-orang senior yang lebih dulu. Dia itu memelihara dengan spek segitu. Itu kira-kira besok mau sampai berapa meter itu entok itu? Saya nggak tahu. Yang tren-tren saat ini 1,7 meter, 1,10 meter yang masih dicari-cari penghobi. 1 meter 10 cm? 10 cm yang masih banyak penghobi yang tanya, Mas ada nggak? Mas ada nggak? Saya nggak punya Pak. Kalau yang sepanjang itu saya belum punya. Kalau yang ya intinya punya saya paling ya naik 1 meter itu ya up. Cuman belum sebanyak 10 cm. Berapa yang paling panjang punya jenengan untuk materinya? Untuk pejantan yang saya pakai
Hmm. yang ini 1 meter 5 cm. 1 meter 5 cm. Lumayan, udah lumayan panjang itu. Kalau saat untuk ini. bobot masuk, panjang masuk, tulangan masuk, saya jadikan pejantan ini. Tapi untuk upgradean kandang, Mm-mm. untuk upgrade kandang terus. Untuk bobot itu berapa itu yang 1 meter 5 cm itu? Saya belum pernah nimbang sih Pak. Belum pernah nimbang ya? Cuman kalau teman-teman pada main bilang, wah ini kok kaya tembus nek 5 kilo mesti punjul Mas. Heeh. Ya nek ana sing sanjang ya kemungkinan gelem nyandak 6 kilo lho. Lah nek kula mboten penting lah, sing penting damel ngupgrade. Oke. Ngupgrade materi kandang. Panjang itu ada yang bilang ada kedua kategori, panjang tegap dan panjang delosor. Itu seperti apa sebetulnya perbedaannya dan kualitasnya bagusan yang mana itu? Kalau untuk kualitas pasti bagus yang tegap. Panjang tegap. Panjang tegap. Lebih ya di foto bagus, di video bagus, buat Dipandang juga bagus. pandangan juga bagus. Kalau yang tegap itu saya nggak ada yang panjangnya sampai ya paling 1 meter 2 cm ada, 1 meter 1 cm 1 meter ya banyak. Cuman kalau yang sampai 1 meter 5 cm itu kategorinya mungkin leher panjang. Leher panjang Leher ya. panjang. Kalau yang cross tronton genetik. Kalau panjang tegap itu relatif ke genetik berarti ya? Bukan latihan pakannya taruh atas itu? Atau gimana itu? Bagi saya kurang efisien. Ya kemungkinan untuk membentuk tulang dada biar dominan tegap. Kemungkinan bisa, tapi saya nggak pernah pakai sih. Nggak pernah mempraktekkan Tegap teori dengan sendirinya. terapi pakan di atas ya? Ya paling di atas kayak gini. Nggak begitu sampai Enggak. seperti jerapah enggak. Ya. Oke Mas, berkaitan dengan sebetulnya merawat entok jumbo itu seberapa sulit sebetulnya, atau ada perbedaan tidak dengan merawat entok rambut sebetulnya dari sisi pakan dan perawatannya seperti apa sih? Kalau untuk perawatan sama. Kalau bagi saya khususnya untuk kandang entok lare gunung lah. Yang paling penting itu manajemen kandang Pak. Manajemen kandang, penempatan air. Ini dalam konteks kandang diseket. Gitu. Seket lebih efisien dalam perawatan bagi saya. Intinya kalau kandang tersebut itu kering, bersih, kering lah intinya itu kering, dan air itu enggak gimana ya, manajemen air itu sangat penting sih Pak. Nggak meluber-meluber, nggak bikin becek gitu ya? Nggak bikin becek. Ngerawat entok cuma kasih minum sama kasih makan. Udah itu aja. Udah. Tapi kalau yang belum tertata ya mikirin bau, entok kotor, ya banyak lah faktornya banyak sekali. Iya, biasanya kalau musim hujan itu kan entok jumbo warna putih mudah kotor, ya kan? Mainan tanah begitu yuk, sing mau ini putih jadi coklat-coklat kayak gitu. Nah, jenengan manajemennya seperti apa ini kandangnya? Lantai, pagar, atas, atap? Kalau pagar punya saya ini cuma 75 cm. Ketinggian ya, sekatannya. Ketinggian sekatan cuma 75 cm. Kalau alas saya pakai pasir sama sekam. Sekam padi. Sekam padi. Kadang saya campur sama gerajan kayu. Apa ya? Bahasa serbuk. Serbuk. Serbuk kayu. Biar empuk. Jadi kaki itu nggak gampang bubul. Bubul ya, nggak gampang luka ya. Nggak gampang luka. Kalau untuk air ya tempat mandi, di depan tempat mandi paling tidak jarak setengah meter atau 1 meter itu jangan tanah. Harus mungkin bisa bambu dirakit, bisa pakai ram streaming dan lain-lain. Intinya air yang tumpah dari wadah yang jatuh ke tanah jangan sampai terinjak entok. Soalnya kalau sampai terinjak, kaki pergi makan, balik lagi ke tempat minum, balik lagi, akhirnya becek. Becek ya? Becek satu, becek semua, nanti jadinya ribet. Ya ini saya lihat kandangnya memang kering. Tapi ini di jenengan masih ada yang tidak ada serbuk atau sekam padi di umbaran ini. Nggak apa-apa ini? Kalau untuk umbaran saya nggak pakai sekam. Untuk umbaran nggak pakai sekam ya? Pakai sekam tanah. Tanah ya, tanah campur kerikil batu bulat ya? Batu bulat. Kalau itu
Mungkin kalau dicor Di semen. di semen bagus. Cuman kalau untuk kapasitas segini, resapan tanah masih mampu agar tidak bau. Ya ini bekas, ini kan tempat karantina. Kemungkinan ini nanti 1 minggu udah dikirim. Udah dikirim. Masuk lagi ya bisa jadi dari kandang sana, dari tempat teman atau dan lain-lain. Masuk ke sini lagi, mungkin penuh lagi. Lah ini sampai saat ini masih belum bau. Belum bau. Belum bau. Tapi kalau di kandang semen itu sebetulnya kekurangannya apa bagi jenengan? Bau ya, karena resapan airnya nggak ada kurang, resapan, ya? Bau. Ya bau pasti Pak. Soalnya nggak ada resapan. Kalau untuk populasi banyak mungkin bagus. Populasi banyak, kapasitas banyak, pembersihannya kan gampang. Semprot air gitu ya, selesai ya. Tapi kalau untuk kapasitas yang sedikit, maksudnya itu bukan over kapasitas. Ya, kalau untuk saya nggak pakai itu dulu. Kadang yang di sana kan cor di semen. Yang di Pitoro ya. Itu kan karena ya bisa dikatakan over kapasitas dengan tempat paling itu 20 meter kali 7 meter dengan isi hewan 100-an ekor bahkan lebih. Nah, itu saya semen. Cuman kekurangannya kalau semen kan tiap hari harus disemprot ya. Semprot. Kalau nggak disemprot gimana itu? Kalau nggak disemprot. Bau sekali ya. Amoniak naik Pak. Amoniak naik semua ya. Makanya kelebihan, salah satu kekurangan semen yaitu setiap hari harus kerja semprot terus ya, nyiramin air agar tidak bau. Oke. Kalau jenengan Mas, ini kan jenengan sama Mas Yusuf itu kan termasuk cukup lama bergelut di bidang entok. Pengalaman perawatan berapa banyak yang pernah jenengan kelola? Entok yang paling banyak yang pernah dikelola itu berapa ekor, jenisnya apa, dan itu kapan? Saya melihara paling banyak itu sekitar tahun 2022. Pada saat itu tuh indukan Rambon saya itu belum diborong. Kandang yang di sana kan itu ada 2, yang belakang sama yang samping. Kalau pada saat itu yang samping itu kan jumbo. Jumbo bagian samping rumah, bagian belakang agak kanan metalik. Bagian belakang sana Rambon semua. Ya. Pas sekitar pertengahan 2023 kayaknya deh Pak. Itu untuk Rambon saja indukan tembus 500 ekor saya. Rambon 500 ekor. Oke. Sebelum diborong sama juragan yang di sana lah intinya. Luar kota ya? Luar kota itu dibawa semua. 500 dibawa semua. Oke. Sekitar itulah. Cuman kalau untuk jumlah total berapanya ya paling masih sisa sih Pak. Cuman lebih banyak yang dibawa gitu ya? Yang ditinggal ya. 500 ekor ya duitan gue ya. Pakai truk gitu bawanya. Bawanya pakai truk. Pakai truk ya. Di sana disembelih atau diternakan lagi? Dibudidaya lagi, dibuat untuk nyetak daging. Oh, nyetak daging. Ya. Itu yang paling banyak 500 ekor untuk yang Rambonnya, yang jumbo. Kalau yang jumbonya pada saat itu pembesaran sama indukan itu masih nyampur. Itu ada sekitar 150-an ekor. Dulu awal mulanya saya meliput Mas Yusuf di Pitoro itu kan awalnya cuma Rambon ya. Jumbo ada cuma beberapa. Rambon sama metalik kalau nggak salah itu. Metaliknya bagus-bagus. Cuman memang akhirnya selang beberapa saat tiba-tiba ada jumbo banyak di sana. Karena apa? Kemudian tertarik ke Yowis ini jumbo diperbanyak karena trennya masyarakat meningkat terkait jumbo atau gimana itu? Pertama banyak yang tanya Pak, banyak pesanan, banyak yang tanya terutama wilayah luar pulau. Itu yang tanya jumbo banyak. Nah pada saat itu punya teman, materinya itu bagus, barang ya bagus lah. Pada saat itu masih terbilang bagus. Bahkan sampai saat ini pun
dari materi-materi itu mengeluarkan anak-anakan yang ya berani bersaing. Oh gitu. Masih layak lah, intinya bagus, berani bersaing sama yang kemungkin yang tren-tren baru atau yang apa mungkin masih berani. Ya akhirnya punya teman itu saya pindah ke kandang saya. Saya budidayakan di situ. Akhirnya jalan. Tempat karantina nggak ada. Saya kan sampai buat box-box banyak itu di rumah, dulu. Pak. Buat box banyak, nyeket belakang, nyeket sana, nyeket sini. Bingung saya. Tuh nggak ada tempat buat buat pembesaran yang nggak cukup untuk karantina mindi-mindi yang berapa hari lagi mau dikirim juga nggak cukup. Akhirnya ya saya buat di sini. Ini buat karantina. Kalau yang untuk pembesaran itu di tempat mas saya juga ada banyak. Cuman ya di pelosok tempatnya jadi nggak begitu. Ya. Jarang dibuat main teman-teman entok jarang. Oke, berarti jenengan satu keluarga ini kan yang terlibat dalam usaha entok ini kan tidak jenengan dan Mas Yusuf ya, tapi jenengan, Yusuf, bapak, ibu, adik, kakak. Kan terlibat semua kan itu kan? Iya. Kalau bapak lebih ke penetasan. Kalau bapak saat ya udah setahun ini Pak. Iya, penetasan sama ya kadang-kadang kasih makan lah. Kadang gitu. kasih makan, cuman lebih seringnya itu ngurusi telur tetas. Iya, penetasan telur entok gitu. Itu kan memang satu keluarga kan sangat peduli atau memang bergelut di dunia entok. Ini memang berarti usaha entok itu di keluarga jenengan itu menjadi mata pencaharian utama berarti ya? Ya bisa dikatakan iya sih Pak. Karena Yusuf kan nggak kerja toh itu. Nggak kerja. Nggak kerja, jenengan juga nggak kerja. Saat ini enggak. Saat ini nggak kerja keluar mana ke pabrik atau mana kan nggak toh? Hanya ngurusi entok. Paling sama dagangan-dagangan apa serabutan kadang. Tapi porsi terbesarnya di entok ya. Ini sepertinya penghasilnya maksimal karena bisa menggiurkan karena satu keluarga tergantung dengan bisnis budidaya entok dan jual beli entok ya. Pengiriman paling jauh kemana Mas? Pernah mengirim entok jauh? Kalau untuk jauh saya nggak paham Pak. Cuman kalau untuk ke Ujung Pandang pernah. Ujung Pandang pernah. Ke Sorong, Papua, Wamena sering. Ke Papua? Sorong, Wamena, terus sering sih Pak ke Papua. Itu armadanya pakai pesawat? Pesawat semua ya? Pesawat. Tentu mahal toh ya? Ya lumayan. Kadang ongkir satu hewan aja sampai tembus ada yang 1 jutaan. Kadang ya. Ongkirnya ya? Ongkirnya aja. Ini teman-teman yang ada di luar Jawa ini bisa order, cuman ongkirnya memang mahal ya, karena menggunakan pesawat. Kalau pakai kapal nggak ngatasi ya, kelamaan ya? Saya nggak berani garansi, Pak. Karena lama ya? Sistem kandang kami itu kan pengiriman ke seluruh Indonesia itu garansi. Seandainya ada kematian atau mungkin hewan itu rawan kan entok sayapnya patah, kakinya patah dan lain-lain. Itu pasti ada garansi ketika barang sampai unboxing box harus di video atau video call. Ya minimal video lah buat bukti. Nanti kok bener ada yang mati, ada yang sayapnya nyelempit di box, patah, pasti ada ganti rugi. Dari pihak kami, yang penting yang jelas itu pas buka box itu unboxing. Pas unboxing harus di video lah. Berkaitan dengan usaha jenengan ini karena memang berarti sudah menjadi mata pencaharian utama atau bisnis. Jadi tidak hanya sekedar ternak tapi sudah menjadi bisnis. Nah, ini ada sistem khusus enggak yang kemudian jenengan terapkan untuk menjalankan usaha atau bisnis entok ini? Kalau untuk itu mengalir saja sebenarnya sih Pak. Berdasarkan pengalaman aja. Awal mula dulu saya sering Pak ganti barang, alasan mati dan lain-lain. Itu saya pasti ganti karena saya di samping intinya yang beli ya jangan kecewa, kalau bisa saya jangan sampai rugi. Lah sistem garansi pas buka box harus di video itu mungkin bagian dari sistem saya, bagian manajemen lah. Kalau nggak langsung di video pas buka,
umpama udah dibuka lagi di video barang yang mati, kan itu sistem garansi itu gugur. Kalau enggak pas buka box di video atau video call gitu. Sering banget itu dulu saya ganti rugi sampai bahkan jutaan rupiah itu. Jutaan ya? Jutaan. Dulu sering. Bahkan nggak usah jauh-jauh lah. Untuk ke wilayah Bogor saja pengiriman kan agak sulit. Ya. Kalau cuma kereta ya? Nggak ada stasiun. Stasiun. Kantor cabang jauh. Saya pernah ngirim ke sana. Mati semua. Berapa ekor itu? Berapa ya? Jumlahnya nggak banyak sih Pak, cuma 12 ekor, tapi nominalnya bikin lumayan. Pas mau lebaran itu. Aduh. Jadi memang pernah juga mengalami trouble, bahkan rugi ya? Bukan cuma pernah, sering. Sering trouble, sering rugi? Pasti. Berapa nominal yang pernah jenengan alami kerugian? Nggak apa-apa, ini mungkin untuk sharing aja Mas, pengalaman biar bisnis itu tidak hanya manisnya aja. Kalau untuk kerugian terbesar saya itu di kandang kami mencapai 100 juta lebih pernah. Pernah. 100 juta lebih. Rupiah lebih. Luar biasa. Iku wis gulung tikar nek sing ra kuat nganune ya mentale gitu. Yang jelas ya ada untungnya. Nominal tersebut bukan dalam wujud rupiah. Berapa barang ya? Bukan dalam wujud uang. Oh gitu. Seandainya dalam bentuk uang, kemungkinan saya udah stres, Pak. Sudah jual tanah itu. Masih dalam wujud hewan. Jadi ya putaran modal saya pada saat itu mungkin terputus. Terputus seketika, bahkan ya tombok, cuman nggak begitu banyak lah, intinya itu tetap pasti tombok. Soalnya apa, pada saat itu ya intinya riwah Pak lah, banyak yang harus diganti lah, inilah soalnya ya ada trouble itu. 100 juta lebih. Kemudian bagaimana cara mengatasi kerugian tersebut itu Mas? Satu mungkin nata hati, nata keluarga, karena kan pasti di keluarga terjadi gejolak itu. Piye. Kalau untuk di keluarga nggak begitu kerasa Pak. Soalnya itu konteks kerugian wujud hewan. Kemungkinan kalau sudah wujud rupiah ya pastilah. Nyalain sana nyalain sini pasti. Kalau itu masih dalam wujud hewan, baik dari anakan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan sampai dewasa sampai indukan. Ya stres pasti, cuman saya alhamdulillah itu ya kemungkinan mau dikasih lebih. Oh ya, cobaan ya. Ya akhirnya bisa yang bersangkutan sama orang ada kendala, gua anti semuanya. Yang alhamdulillahnya lagi gini Pak, orang yang beli pada saat itu nggak mau dikembalikan uang. Akhirnya mereka sabar nunggu, saya besarin sampai usia kesepakatan, barang itu saya kirim. Jadi ya saya agak longgar, sekalipun ya pasti kerugian itu pasti kerasa. Ya. Tapi di pikiran saya masih ada spelling waktu yang bisa saya targetkan gitu. Artinya ada kelonggaran waktu dari para pembeli yang sudah pesan-pesan banyak itu, jadi kan bisa mengatasinya. Berarti membesarkan lagi Mas, membesarkan lagi dari nol berarti. Membesarkan lagi. Ada yang ngambil punya temen dengan ya banyaklah teman-teman kita yang deket-deket, yang pemain-pemain lama teman-teman saya kan itu materi-materinya kan juga satu garis lah, barang bagus-bagus banget itu semua. Saya sampai tak utang barangnya sih. Sampai utang-utang. Tulungi lah, ya. Minta tolong ke teman-teman, akhirnya ya beres satu persatu. Ya itu dinamika usaha ya. Rugi ratusan juta ya sudah. Yuk kemudian tentu ini kan tadi yang jenengan jelaskan tentang manajemen pemasaran ya. Kalau manajemen perawatan itu kan ada beberapa anggota keluarga, itu pembagian perannya seperti apa Mas? Kalau untuk di rumah sih sebenarnya mengalir aja sih Pak, nggak ada pembagian khusus, nggak ada. Cuman gini, Yusuf kan sibuknya itu kadang ya banyak yang tanya, melayani orang yang tanya-tanya lah intinya. Adminnya lah ya, admin WA ya.
Dia itu sampai nggak sempet pegang peliharaannya sendiri. Oh. Sampai sibuk, bener-bener sibuk. Paling kadang udah siap, Lah Yusuf yang makanin gitu. Kalau untuk di sana kadang kalau saya pas ke sana, pas di sana, ya kadang ya saya ngurmat kandang-kandang itulah intinya. Kalau untuk yang bapak sudah setahunan inilah fokus di mesin tetas. Ya kalau untuk settingan mesin itu saya semua, cuman bapak tinggal menjalankan bolak-balik telur. Nanti kalau ada sedikit kendala langsung telepon saya. Kalau untuk yang adiknya yang kecil itu yang masih SMP. Oh sekarang sudah SMP ya? Sudah SMP. Dulu waktu ke sana masih SD kelas ya? 4, kelas 5 itu dulu. Sekarang udah SMP ya? Udah SMP. Dia yang apa tugasnya dia? Itu adik saya yang kalau bagi kategorinya itu tangannya paling anyes, paling dingin Pak. Oh. Hewan sakit, hewan ngorok, pilek itu kalau di tangan anak itu bisa sembuh. Oh. Melihara makanin entok segui itu banyak, makanin ngerawat ayam. Ayam Bangkok itu kan banyak sekali Pak. Itu dia semua yang ngerawat. Mandiin ayam, ngerawat anakan, yang pembesaran, yang alas banyak banget itu. Kadang jam 2 malam belum tidur. Nah ibu ada enggak tugas itu enggak? Ibu masak aja ya yang ngurusi. Kalau ikut kalau ibu produksi sagon manis dari kelapa itu udah sibuk dengan sendirinya. Oh dia punya usaha juga. Usaha keluarga tuh usaha kabeh aja. Kalau ibu sibuk dengan usahanya sendiri. Ya. Jadi satu keluarga ini luar biasa ya, punya aktivitas usaha. Jadi ini yang kadang satu keluarga itu kan yang suami piara entok, yang perempuan nggak mau tahu atau bapaknya nggak mendukung dan sebagainya, itu akhirnya yang kemudian usahanya kadang terbengkalai. Tapi kalau satu keluarga bisa mendukung, bagus itu kayak jenengan itu. Soalnya kadang gini Pak, kalau untuk rasa bosan pasti ada lah. Ketika salah satu ada yang bosan, yang lainnya yo ojo bosan, jangan bosan lah Wangkaran. Itu pekerjaanmu. Bagaimanapun ya bosan boleh, tapi jangan sampai benar-benar kendor, itu jangan. Oke Mas Aan, terima kasih waktunya sudah meluangkan waktu ngobrol dengan teman-teman, dengan penonton YouTube. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi pelajaran, bisa ditiru mungkin kalau yang tertarik. Sesuatu yang mungkin ya pengalaman Mas Aan bisa memotivasi kita semua untuk menjadi lebih baik dalam hal peternak entok. Terima kasih Mas. Oke, sama-sama Bang Rinto.